Selamat datang di special edition yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali penonton gitu ya Son ya. Banyak banget yang minta kita buat make sarung sama make baju koko Son ya kan. Sarung sama koko ya. Nah hari ini kita kabulkan gitu ya permintaan kalian. Betul. Ya. Sebenarnya dari kemarin kita pengen kabulin ya, cuman kemarin lupa terus ya Son ya. Kemarin lupa terus. Tapi karena kita a man of words jadi ya kita kabulkan ya Son ya. Kalau kita udah janji pasti 100% kita tepati ya. Nah tidak seperti laki-laki kebanyakan tuh Son ya begitu ya Son ya maksudnya. Bukan janji manis. Nah, itu dia. Nah, hari ini karena ini lagi Ramadan ya. Ramadan itu paling sering yang diomongin itu iklan, Son. Iklan. Tapi biasanya iklan tuh identik dengan iklan sirup ya kan. Wajib dulu ada itu ya. Nah iklan sirup yang selalu menggugah selera ya kan. Betul. Biasanya ada takjil-takjilnya di iklannya ya kan. Buat masak-masak. Nah tapi mungkin kita harus klarifikasi dulu ya. Video ini tidak disponsori oleh. Tidak disponsori. Jadi tenang aja ya. Buat kalian yang alergi dengan iklan ya. Tenang aja tenang. Gak ada iklan kok hari ini ya kan. Nah tapi iklan yang kita bahas di video ini Son. Itu adalah iklan-iklan terserem di Indonesia. Yang creepy ya ini ya. Yang paling creepy di Indonesia Son. Tapi ya kan? bukan hantu-hantuan ya. Bukan hantu-hantuan tapi ya kan. Karena kalau itu udah terlalu biasa ya Son ya. Kita bikin yang beda dong Son ya kan. Kenapa bisa creepy walaupun gak ada hantu-hantuan. Itu nanti kita bahas langsung di sini ya kan. Iklannya tuh ada banyak. Karena dulu waktu zaman masih kecil banyak iklan yang menakuti gue Son jujur Son. Bener. Banyak iklan yang bikin gue takut gitu. Padahal gak ada kuntilanak nongol di situ. Gak ada ya kan. Gak ada maksudnya lagi joget-joget terus ada kuntilanak di belakang tuh gak ada Son. Ya kan iklan salah satu stasiun TV ada tuh ya kan. Tapi kita tetap takut ya kan. Lu juga begitu juga ya San ya waktu zaman dulu nonton TV apa malam-malam ngeliat iklannya itu waduh susah tidur langsung kayaknya. Susah tidur ya. Nanti sampai susah tidur ya itu ya. Susah tidur lah pasti. Wah kalau gue cuman ganti channel aja sih. Iya gitu. Itu pun kalau remote-nya lagi ada di gua gitu kan. Kalau remote lagi di tangan orang tua kan kita susah juga mau ganti gitu kan. Iya. Udah tanpa berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition hari ini yang akan membahas tentang iklan-iklan terseram di Indonesia. Yes. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Iklan pertama nih Son nih. Ini sempat viral nih beberapa bulan yang lalu Son. Oh baru nih? Iklannya rada baru lah. Tapi gak baru-baru amat. Tahun 2015. Iklan Jarum Super Son. Iklan Jarum Super. Iya kan? Tapi di 2024 itu sempat viral lagi Son di TikTok Son. Banyak orang yang ngomongin ya kan. Zaman dulu kalau lihat iklan ini pasti takutan katanya. Oh, bukan pengen cebat gitu, bukan? Enggak kan kalau iklan rokok misalnya di TV gitu ya. Itu kan enggak boleh nunjukin rokoknya kan. Enggak boleh nunjukin rokoknya. Akhirnya ya kreativitasnya bermain lah tuh para brand rokok gitu kan. Nah, kalau yang ini itu dia kayak syutingnya kayak lagi di gurun gitu Son. Banyak pasir-pasir lah kayak kesannya kayak bukan lagi di bumi gitu. Terus ada orang terbang-terbang kayak naik water jet atau apa, ya kan? Sebenarnya iklannya bagus Son, tapi nggak tahu ya apa karena lagunya apa gitu ya. Gue kalau misalnya zaman dulu ngelihat gitu, jujur gue rada-rada ngeri Son. Padahal nggak ada setan di situ, padahal nggak ada penampakan monster aja nggak ada di situ Son. Bener-bener iklan biasa doang. Konsepnya? Kayak orang lagi adventure gitu loh iklannya. Sebenarnya bagus-bagus aja, gak secara visual bagus, lagunya oke ya kan. Tapi gue rasa kayaknya mungkin karena lagunya nih Son. Jadi rada bikin kita kayak seakan-akan hening, sepi, gitu-gitu. Ini sempat viral Son, baru-baru ini sempat viral iklan ini. Akhirnya netizen mencari tahu dong, ya kan, sebabnya kenapa kok mereka tuh pada takut waktu nonton video itu. Karena ternyata bukan cuma gue doang Son yang takut Son. Oh gitu. Tapi banyak orang yang takut. Soal yang pertama nih ya kan, video itu munculnya selalu malam-malam kan. Karena kan kalau iklan rokok kan nggak bisa di jam-jam prime time. Baru boleh tuh kalau misalnya malam di atas jam 10, di atas jam 12 bahkan. Banyak netizen yang menemukan jawabannya adalah karena penonton terkena efek liminality Son. Apa itu? Jadi liminality itu adalah situasi di mana seseorang itu berada di fase transisi Son. Jadi karena mungkin nongolnya setiap malam misalnya di atas jam 12 itu ya fase transisinya orang-orang kan udah mulai udah gak kerja lagi, udah tinggal istirahat doang, mau siap-siap tidur. Katanya itu bisa bikin orang takut Son katanya Son. Biar keinget kali ya. Mungkin kayak
oh iklan ini identiknya nongolnya malam nih jam 12-an misalnya. Atau mungkin kan acara-acara malam zaman dulu kan ya banyak acara-acara hantu juga. Jadi nyelipnya tuh di tengah-tengah, misalnya lu nonton Dunia Lain misalnya atau apa gitu kan, di tengah-tengahnya tuh iklan ini misalnya, akhirnya lu tersugesti lah gitu. Karena setiap ngeliat iklan ini sebelumnya abis nontonnya serem. Jadi katanya memang jam 10 sampai jam 12 itu adalah waktu liminal atau waktu persimpangan di mana lo itu udah relax dan pengen tidur gitu. Bentar lagi tidur lah gitu. Sama ya kesannya kayak aneh aja gitu kita ngeliat iklan ya kan, karena itu seperti dilakukannya tuh bukan di bumi gitu. Kesannya kayak lagi di planet lain gitu. Mungkin kita merasa ada perasaan ketakutannya di situ juga salah satunya. Sama lagunya tuh emang rada bikin lo merasa hening sih. Merasa sepi di malam-malam. Which is kan malam-malam kan ya lu kadang nonton TV sendiri. Kadang-kadang ya kan. Tiba-tiba hening gitu kan, lu kan kayak jadi rada deg-degan lah gitu, takut. Gitu katanya, kalau penjelasannya sih begitu katanya gitu. Bener. Tapi ya tetap mungkin marketing itu ya, tetap ya. Iya marketing. Pada akhirnya marketing ya. Tapi harusnya sih pesannya jadi kurang tersampaikan ya kalau kayak gitu ya. Gue tahu juga deh. Kan dia pengennya kan pasti orang seneng ngeliat iklannya. Iya. Bukan jadi takut. Itu kan tidak dibikin untuk orang takut sebenarnya nonton iklannya. Tapi gue nggak tahu deh gimana. Mungkin sekarang kan jadi viral akhirnya kan. Ya mungkin itu jadi nilai plus juga buat marketingnya gitu kan ya. Makanya sekarang aneh-aneh lah iklan-iklan itu kan sekreatif mungkin ya. Iya. Rokok ya. Orang lu jualan produk tapi lu nggak boleh nunjukin produk kayak gitu dia. Gimana caranya lu biar orang inget kan? Iya biar orang inget. Apalagi dia munculnya ya di waktu-waktu liminal itu jam 10 sampai jam 12. Tapi emang waktu kita zaman kecil itu kita sering banget ngelihat iklan yang kita tuh nggak tahu kenapa kita takut gitu. Kadang sampai sekarang mikir mungkin dulu kenapa takut ya? Benar. Nah selanjutnya gue bahas tentang iklan rokok juga Chat kali ini Chat. Iklan rokok juga? Rokok juga. Dan ini tuh jadul sebenarnya, mungkin tahun 90-an ya. Iklannya ini dia tuh udah kayak peringatan darurat. Peringatan darurat. Udah kayak peringatan, ya seakan-akan udah kayak peringatan darurat sih konsepnya. Jadi dia itu cuma ini doang, kayak gigi, tau kan lu? Kayak di dokter tuh, yang ceklak-ceklak gitu biasa kan. Nah cuma itu doang. Jadi dari satu gigi tek terus jadi yang frame-nya banyak 4 itu berkali lipat lagi ya kan. Jadi banyak dan suaranya kan ngikut tuh. Dar logonya email. Sambut-sambut. Jadi kan emang dia warnanya tuh kelap-kelip juga kan. Bikin ya itu vibes-nya peringatan darurat kan. Terus endingnya kan keluar logo email gitu kan. Ada suara orang udah kayak opera gitu Chat. Nih, bukan basa-basi. Terus lagunya serem lagi. Itu waktu kecil sih masih takut sih kalau misalnya dengerin suara kayak gitu ya. Itu 90-an tuh, tahun 90-an tuh. Tahun 90-an. Wah udah lama banget. Itu gue belum lahir kalau tahun 90-an. Udah sih sayangnya sih kalau ini 95 kalau ini. Belum lahir itu gue. Bukan itu 2000 kalau saya. Tahun 2000 ya kan. Oh gitu ya. Creepy lah, creepy ya iklannya ya. Apa gitu hubungannya sama giginya gitu kan. Bikin gigi bagus juga enggak. Ya mungkin bikin gigi jelek. Itu lo takut ya ngeliat gitu aneh dulu ya. Ngeri sih. Tapi endingnya ngeri sih kalau ada opera gitu sih. Kadang-kadang lagu opera tuh kadang suka bikin ngeri juga sih soalnya. Apalagi waktu kita kecil kan kita nggak paham ya. Kayak cuman paham ya ini suara serem aja gitu. Kita nggak paham itu tuh lagi nyanyi opera atau apa gitu ya. Iya. Maksudnya kalau masih kecil ya opera Van Java kita tahu gitu. Itu kita masih tahu. Tapi kalau opera yang nyanyi kan nggak tahu soalnya. Tapi jarang ya buat jadi latar musik horor ya kalau opera ya. Seringnya kayak klasikal ya. Ya tergantung ya operanya jenis apa ya. Kalau kayak yang ho 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 gitu itu juga ada juga. Ada juga sih. Ada juga. Emang rada ngeri juga. Ada kok lagu-lagu opera yang ngeri itu banyak juga. Kalau lu cari di YouTube misalnya atau apa gitu ya. Tapi emang musik pengaruh sih. Bahkan iya emang. Gue pernah denger tuh pemadam kebakaran tapi di luar negeri kan. Jadi setiap alarm kayak misalnya ada kebakaran atau apa segala macam kan. Itu kan pakai suara yang tuet gitu kan. Kalau yang biar damkarnya dengar semua kan. Nah itu diganti sama lagu klasikal, musikal. Oh gitu. Klasikal gitu, instrumen. Oh biar nggak panik kali ya. Nah malah ngaruh ke mental damkarnya setelah itu. Iya jadi lebih tenang. Enggak. Terus? Jadi setiap mereka dengar lagu klasikal misalnya di mall atau di mana gitu ya, mereka jadi stres. Oh gitu. Jangan ada apaan nih? Ada panggilan kebakaran nih. Lah gitu. Jadi rusak dong kalau gitu Kak. Justru mentalnya malah kena. Gimana sih? Agak unik makanya kadang. Oh iya. Jadi pengennya supaya nyaman
misalnya nggak stres, akhirnya malah kena. Sama kayak ringtones. Kayak kalau lagu lu bikin jadi ringtones buat bangunin lu pagi. Wah itu pasti lu kesel sama lagu itu nggak lama. Kan banyak kan orang lagu favorit dijadiin ringtone gitu buat jadi alarm. Malah benci pasti sama lagunya. Malah benci sama lagunya malah begitu. Benci. Malah nggak suka ya, sama lagunya. Kira-kira kayak gitulah yang damkar itulah sama lah. Oh iya. Makanya gue kalau alarm atau apa ya yang kenceng aja pokoknya. Yang Enggak dibangunin sama sebelah ente emang. Oh enggak lah. Adek gue maksudnya. Oh kamar sebelah gue adek gue. Enggak, adek gue punya kegiatan sendiri. Oke. Kalau yang sebelah persis masih tidur soalnya. Bercanda ya. Yang selanjutnya nih Son nih. Ini salah satu iklan yang paling gue takutin zaman gue masih kecil Son. Oh apa tuh? Padahal ini iklan keramik Son. Keramik doang biasa. Keramik Essenza namanya ada. Oh tahu. Ya kan, tahu kan lo pasti kan. Salah satu perusahaan keramik yang bahkan sampai sekarang masih ada juga ya Son. Masih ada. Jadi iklannya itu nunjukin kayak orang ngedorong-dorongin pion catur Son. Orang itu warnanya hitam putih gitu orangnya. Ngedorong pion catur bareng-bareng gitu ya kan. Rame orangnya sampai kena ke pion sebelahnya Son. Pion rajanya kemakan lah ibaratnya kan kalau lu main catur kan misalnya lu ini kemakan jatuh pion rajanya hancur pecah dar gitu kan. Dan itu suasananya kayak gelap-gelap gitu Son. Mukanya si orangnya itu yang pakai baju-baju hitam itu nggak kelihatan. Ya udah kayak gambar para orang-orang yang ngedorong pion itu diliatin dari bawah gitu. Kayak lagi jalan mukanya serius gitu kayak. Sama endingnya Son. Endingnya tuh lagunya ngeri banget Son, sumpah. Nggak bohong gue, itu lagunya ngeri banget endingnya. Itu sih yang bikin gue takut banget sama iklan ini, sumpah nggak bohong. Apa lagunya itu? Ya kayak kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Kasih lihat deh videonya. Sorry, maksudnya orangnya tuh pakai bajunya abu-abu Son, warnanya abu-abu tua gitu lah. Orang-orang yang dorong pion tadi. Jadi udah kayak ya pekerja-pekerja bangunan gitu lah orangnya itu. Ada mandornya gitu kan. Iya. Tapi ya gitu. Pas masuk ke dalam papan caturnya itu dia kayak diliatin dari bawah terus semuanya gelap terus mukanya kayak nggak jelas gitu. Kayak gelap banget gitu, dicat hitam segala macem. Oke. Udah endingnya langsung keluar deh tuh Essenza, no tiles like it gitu. Tapi suaranya ya Essenza, no tiles like it. Kayak gitu suaranya Son. Ada aja. Itu kira-kira terafiliasi dengan Freemason gak kira-kira sih kan? Oh, papan catur tuh. Enggak sih harusnya sih. Karena mungkin keramiknya dia jual keramik catur juga Son mungkin Son. Oh iya kan. Emang oke sih, bagus lah ya. Bagus dan sih. Kokoh kan maksudnya kan. Bahkan bisa menjatuhkan raja keramik yang lainnya gitu kan Son. Iya. Maksudnya dari iklannya kan begitu pasti. Iya kan. Kan yang dimakan raja soalnya. Iya. Didorong rajanya kemakan, jatuh pecah. Yang ini masih berdiri kokoh kan gitu Son. Iya sih. Iya, walaupun ya kita pasti lebih tertarik kalau berdiri cici ya daripada berdiri kokoh gitu Son gitu kan. Iya. Atau katanya pemerintah lebih senang menggerakkan pion-pion emang sih. Luar ya, kalau di luar ya. Walaupun yang ini caturnya terbuat dari semen bukan dari kayu Son ya kan. Bukan dari kayu Son. Tapi itu salah satu video paling menyeramkan, gak bohong gue. Gitu. Iklan paling menyeramkan zaman dulu. Gue misalnya ada iklan itu selalu gini gue. Gini gue. Selalu gini gue pasti. Padahal udah kuliah lah waktu itu ya. Oh enggak lah, masih baru lahir apa masalah waktu itu. TK apa SD gitu. Udah lama banget nih iklannya nih. Tapi gue masih ingat iklannya persis. Rada traumatik sedikit kayaknya iklan buat saya waktu kecil itu ya kan. Selanjutnya ini iklan zaman dulu juga lagi-lagi ya. Ini adalah iklan baterai. Oh iklan baterai. Baterai apa tuh? Baterai Everready. Oh iya, ada tuh dulu tuh. Iya. Sebenarnya creepy-nya itu karena apa ya, vibes-nya Jet. Karena dia ini lagi malam-malam kan, malam-malam ada kayak semacam satgas ya gitu kali ya. Mau naik gunung. Oke. Rame-rame naik gunung bawa senter apa segala macam kan, iklanin baterai kan. Pas lagi mendaki itu mereka nyanyi, naik ke puncak gunung. Oh iya. Vibes-nya itu udah kayak film horor Jet, sumpah. Vibes-nya kayak film horor ya. Ini yang sutradara ini Joko Anwar atau gimana sih gitu. Sumpah. Jadi pengabdi baterai ya maksudnya ya. Emang pengabdi banget. Iya, pengabdi setan banget sih masih lagu-lagu vintage, lagu-lagu zaman dulu soalnya ya. Wah gila, udah kayak intro film horor sumpah. Sumpah udah kayak apa namanya scene pengabdi setan yang megang payung itu kan, yang di depan rumah tuh pengabdi setan 1 tuh. Wah kalau malam-malam nonton fix udah nggak tidur sih. Ngeri banget ya. Apalagi masih kecil misalnya kan. Iya. Gila kan kayak ya vintage kan. Baju-baju zaman dulu gimana sih, center. Terus orang actingnya kan masih kayak gimana gitu kan. Berarti kalau ini yang bikin serem lagu
lagunya ya. Lagunya nomor 1 serem karena lagunya kayak lagu vintage zaman dulu ya. Yang kedua ininya ya, apa namanya, gelapnya itu ya. Sama kayak ini ya, apa, suara anak kecil mungkin kali ya. Enggak ya. Oh, suara cewek. Suara cewek. Emang tapi paling serem suara cewek sih emang sih. Itu lagu terserem sih sekarang jadi. Bener. Di sini jadi lagu horor itu. Atau kan kadang-kadang waktu kita kecil ya, kita takut tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita takut pada saat itu ya kan. Pas udah ada gedean dikit ntar baru tahu takutnya kenapa ya kan. Pantes dulu gue takut gitu. Iya makanya itu dia. Serem banget iklan itu ya. Pasti nggak maksud buat serem sih itu. Ya pastilah. Kayaknya nggak mau juga deh brand iklannya serem ya nggak sih. Ya ada sih beberapa yang sengaja serem, tapi kalau yang ini sih nggak sengaja serem. Kalau ini sih nggak sengaja serem. Wah seru kan, lucu gitu. Iya. Apalagi tiba-tiba tadi ada Hansip kan tadi keluar satu kan. Iya. Iya kan yang bawa bapak itu tadi kan. Benar. Jadi semakin genting situasinya rasanya tuh ya kan. Maksudnya malam-malam ngelihat yang coklat-coklat kan kita pasti agak deg-degan gimana gitu kan, maksud gue gitu loh. Iya. Kalau dompet ketinggalan maksud gue gitu kan. Yang selanjutnya ada iklan semen Son. Ya kan, semen Holcim namanya. Oke. Di tahun 2008 kayak Sera-Sera. Iklan ini dibikin di tahun 2008 ya kan. Udah lama juga ya. Udah lama. Dan semua orang hampir semua orang tahu ya. Hampir semua orang tahu nih, lumayan catchy lah. Marketingnya harus udah direktur harusnya sekarang. Nah, itu dia. Minimal direktur. Nempel di kepala gitu ya iklannya ya. Iklan ini serem kalau menurut gue. Seremnya karena satu hal. Apa tuh? Karena lagunya Son kalau menurut gue Son. Soalnya ini lagu lama banget sih emang. Lagu lama, cuman maksudnya aduh lu dengerin deh nih. Lagunya gak sih yang bikin serem? Videonya lumayan sih. Creepy apa emang warna kayak gitu ya dulu ya? Warna videonya ya. Gue bilang sih didukung lagunya. Lagunya pasti sih kalau lagunya. Iya gak sih, lagunya serem gak sih? Lagunya lumayan. Gue pernah lihat video pada masanya ya. Maksudnya cewek-cewek berempat atau berlima gitu nyanyi itu. Emang vibe-nya serem sih. Serem ya? Soalnya apa ya? Kayak nyanyinya tuh kayak orang sedih kayaknya dah. Gue ngerasa ada ya gak sih? Iya sih. Iya gak sih? Padahal ini kan bukan lagu sedih anjing. Gue gak tahu sih, itu menurut gue, at least itu menurut gue gitu loh. Lagunya tuh creepy banget. Sama footage-nya juga kelihatan kayak ini ya, kayak apa sih, rumah-rumah kosong ya. Iya kayak rumah angker jadi ngeliatnya ya. Padahal bagus rumahnya. Tapi kelihatan jadi kayak rumah angker ya. Iya. Gue gak tahu deh kalau menurut kalian gimana. Kalian ngelihatnya gitu juga gak? Apa terlalu slow pace ya? Terlalu apa? Lambat. Nyanyinya maksudnya. Nyanyinya terlalu lambat juga ya. Ya kalau menurut gue nyanyinya kayak rada ogah-ogahan. Cuma kalau menurut gue ya. Sebenarnya bukan ogah-ogahan sih, tapi disengajain lemes gitu loh suaranya. Konsepnya begitu. Konsepnya emang kayak gitu maksud gue gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin dia aimnya untuk konsep innocence kali ya. Mungkin ini kan suara anak kecil kan. Iya. Mungkin konsepnya kesana. Cuman gue nangkepnya ini kayak malah yang dia itu nyanyi ambil dijewer ibunya di samping. Ayo kamu nyanyi ambil dicubit ibunya. Kamu kalau nggak nyanyi awas kamu. Kalau nggak nyanyi awas kamu. Tapi jujur dulu gue nganggep bagus sih ini lagunya sih. Iya. Pas dulu ya Be ya. Pas barusan denger lagi serem kan? Lumayan sih. Serem gila. Menurut gue lumayan creepy lah menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya apa gue yang lebay doang. Apa kalian juga ngerasa demikian? Coba deh tulis di komen ya. Tapi yang pasti marketingnya itu sangat berhasil ya. Sangat berhasil karena orang hafal ya lagunya ya. Baik yang hafal lagunya ya orang. Nah selanjutnya ini adalah iklan obat Chat. Oh iklan obat. Nah ini terkenal bintang 7 ya kan perusahaannya. Ini nama obatnya ini Puyer nomor 16. Terkenal Puyer bintang kan. 7 tuh ya. Konsep dari iklan ini adalah penari latar gitu, nari-nari biasa lah ya kan. Itu keluar Puyer nomor 16 bla bla gitu kan. Nah tapi yang bikin serem di videonya itu slow mo sih. Pas penari latar itu nari itu slow mo ya kan, warna hitam putih kayak kelap-kelip, kamera goyang apa segala macam. Terus distorsi lah di gambarnya distorsi dan suaranya pun cowok lagi ngomong gitu distorsi juga kayak ngomong. Kayak slow mo gitu kayak gitu. Nah pas gua cek itu ternyata suaranya itu suaranya Doyok ya. Oh suaranya Doyok yang di distorted itu. Di distorted. Alasannya karena pada saat itu Doyok ketangkap narkoba. Oke. Jadi mungkin perusahaannya nggak mau ikut campur lah apa segala macam ya kan. Mungkin perusahaannya takut keseret lah. Ya kan? Makanya itu sebenarnya suara Doyok didistorsi. Jadi awalnya sebenarnya mereka udah ngeluarin iklannya sama Doyok, habis itu ditarik, gantilah video iklan ini. Yang distorsi itu. Gila. Mungkin nih sebagai iklan klarifikasi juga ya karena di setelah orang nari-nari itu ada kayak bubuk putih itu tulisannya bukan narkoba
gitu. Oh, iya. Berarti Bukan bener takut keseret itu. Takut keseret. Jadi dia klarifikasi takutnya nanti orang kiranya wah kan dia waktu itu ketangkap narkoba misalnya. Jangan-jangan puyer ini narkobanya gitu ya. Iya sih. Takutnya orang beranggapan demikian. Karena bubuk putih kan. Oh iya. Ada aja gitu ya. Itu seremnya gara-gara itu tadi suaranya distorted apa. Pas nonton pasti wah creepy banget sih ini sih. Iya. banget sih. Wow, kayak slow mo. Kenapa ya slow mo gitu selalu creepy? Terus suaranya juga hitam putih ya. Hitam putih juga biasanya bikin lebih takut juga sih kalau misalnya nonton sesuatu yang hitam putih entah kenapa. Kecuali untuk ya kalau film-film sadis, kalau itu hitam putih biasanya malah ditujukan supaya mengurangi efek kesadisannya justru. Iya, supaya warna darahnya mungkin gak begitu kelihatan gitu kan. Ya kan. Tapi kalau kayak beginian jadi takut juga ya maksudnya ngeliat ya. Apalagi kalau zaman dulu pasti takut sih, masih kecil ya kan. Takut sih itu sih. Iya. Kabur sih nonton ini. Cuma biar orang ingat juga kali itu sih. Iya. Mungkin biar orang ingat, dan memang tujuannya bukan untuk anak-anak. Karena anak-anak kan gak beli puyer mungkin ya. Iya, belum pusing kali ya. Iya, belum pusing. Mungkin tujuannya ya untuk orang dewasa, dan orang dewasa pada saat itu yang gak bakalan takut kalau nonton ginian gitu kali mungkin ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, terutama kalian yang nonton sampai akhir ya. Langsung komen di bawah karena itu adalah respect for us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Nah kalau kalian mau saran tema special edition apa lagi mau kita bahas, tulis di komen. Yes, tulis aja di komen gitu ya. Karena untuk special edition kita juga nggak minta di live ya kadang ya. Di live kita nggak ngomongin ya. Oh kita nggak pernah ngomongin di live. Yes, khusus tulis di komen. Khusus di komen aja gitu. Jadi kalau kalian ada request, wah bang kayaknya seru deh bikin special edition itu, kan kita membahas cuma satu tema doang kan. Beda sama yang kita biasanya kan. Segmen yang biasa tetap ada kok. Jadi yang di bawah tolong nggak usah komen-komen bilang-bilang ya bang. Yang biasa bang. Yang biasanya aja bang. Jangan di ini. Ada tetap ya kan, tetap ada. Kita nggak ngilangin kok. Itu masih ada terus. Tapi kalau special edition ini memang kita tujukan untuk ngebahas satu tema aja. Betul sekali. Jadi buat kalian yang pengen kita bahas satu tema yang menurut kalian wah kayaknya seru banget ya bang kalau dibahas, dibikin satu dedicated video, tulis saya di komen sekarang. Oke, jangan lupa juga join Discord, dan kalau misalnya kalian mau join member guys. Karena kita baru aja nambahin emoji Son di membernya Son. Oke. Sampai jumpa. Sama satu lagi, mohon maaf lahir batin. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Oke kalau gitu, kami dari Richard and Son mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin untuk kalian yang berlebaran. Yes. Selamat menikmati THR, oke? Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.